semuanya. Wah, senang sekali ya Miss Abdi bisa kembali menemani kalian di ruang sekolah minggu perjanjiannya. Oke, hari ini Miss punya cerita yang seru loh. Pastinya cerita Tuhan Yesus. Tapi sebelum mendengar cerita, Miss mau ajak dulu teman-teman semua untuk bernyanyi memuji Tuhan Yesus. Lagunya semua orang harus tahu siapa Yesus. Ayo ikut Miss ya. Ini lagunya versi Miss loh. Kalian boleh ikut bersama-sama ya. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus datang dari sorga, Juru Selamat dunia, yang percaya tak binasa sampai selama-lamanya. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Nah, adik-adik, semua orang harus tahu siapakah Tuhan Yesus itu. Kalian juga harus tahu siapakah Yesus itu. Siapa ya Tuhan Yesus itu? Nah, hari ini Miss akan cerita sama kalian sebuah cerita siapakah Yesus. Nah, ini adalah orang berdosa. Ini adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Manusia yang berdosa sudah berpisah dari Allah. Kenapa? Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan di Taman Eden, semua orang sudah berdosa dan berpisah dengan Allah. Lalu bagaimana? Wah, upah dosa ialah maut, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, adik-adik, jadi karena semua orang sudah berdosa dan upah dosa ialah maut, maka orang berdosa ini harus dihukum di api neraka selama-lamanya. Wah, kita juga orang berdosa, adik-adik. Maukah kita ke maut itu? Tuhan Allah tidak mau kita ke maut itu, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa ya? Ya, betul sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia menjadi manusia dengan tujuannya menyelamatkan orang berdosa. Dia mau memberi dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni kita. Yang harusnya orang berdosa itu dihukum di api neraka, tetapi Tuhan Yesus yang mengasihi orang berdosa itu mau menggantikannya dengan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Dosa kita hanya bisa dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang mengasihi kita. Dia berkuasa. Waktu Dia hidup di bumi, Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, Dia bisa membangkitkan orang mati, Dia bisa membuat orang buta melihat. Tetapi kenapa Dia mati di kayu salib? Bukan karena Dia lemah, tetapi karena Dia mengasihi kita. Dia masih berkuasa, tetapi Dia tidak menggunakan kuasanya.
dan Dia memberi dirinya supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan. Di kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Nah, adik-adik, sudah selesai. Tuhan Yesus menanggung dosaku dan dosamu. Sesudah berkata seperti itu, Tuhan Yesus mati. Kuburnya dijaga oleh prajurit-prajurit. Tetapi pada hari yang ketiga, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa Dia akan bangkit. Dan benar, Tuhan Yesus bangkit dari maut. Dia mengalahkan kematian. Dia Allah yang hidup. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu memang mati untuk mengampuni dosa kita. Tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia mengalahkan kematian. Dia bangkit dari antara orang mati. Kalau kalian mau percaya kepadanya, dosa kalian akan diampuni, dan kelak waktu Dia datang kembali, Dia akan membangkitkan kalian juga. Sehingga orang yang mati yang ada dalam Kristus akan keluar dari kuburan dan akan berjumpa dengan Dia di awan-awan dan memuji Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan Yesuslah jalan ke surga. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Dia yang membenarkan orang berdosa, sehingga orang berdosa yang harusnya dihukum di api neraka berdosa diampuni dan bisa kembali berjumpa dengan Allah yang kudus, sehingga orang yang berdosa bisa masuk ke surga. Dan Dialah hidup yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita, sehingga kita bisa selama-lamanya memuji Tuhan Yesus di surga. Maukah kalian adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Dialah satu-satunya jalan ke surga. Dialah yang bisa membenarkan orang berdosa. Dan Dia yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita harusnya dihukum di api neraka. Tetapi kalau kita mau berseru, mau mengaku dengan mulut kita, "Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku, Juru Selamatku, yang sudah mati untuk menebus aku." Dan kita percaya kalau Dia sudah bangkit dari antara orang mati, Dia adalah Allah yang hidup, dan sekarang Dia ada di surga, menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, kalau kalian mau berseru kepada Tuhan Yesus, mengaku bahwa Dialah Tuhan, dan Dia sudah bangkit dari antara orang mati, kelak kalian juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia di surga. Dan Dia akan datang kembali dan membawa orang-orang yang percaya ke surga. Nah, adik-adik, maukah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah kalian diselamatkannya? Maukah kalian memiliki hidup yang kekal? Maukah kalian dibenarkannya? Hanya Yesus yang bisa menolong kamu. Yesuslah Juru Selamat. Dialah Tuhan. Kalau kamu percaya kepadanya, Dia akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatnya, ke surga. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Nis? Apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah kamu percaya kepada Tuhan Yesus, yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menjaga hubunganmu dengan Tuhan Yesus. Kamu harus, yaitu dengan berdoa setiap hari. Dan juga kamu harus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Bagaimana mendengarkan suaranya, Miss? Dari firman Tuhan, disitulah kita mendengarkan suara Tuhan Yesus. Karena itu, rajinlah membaca kitab suci, supaya kamu bisa mendengar suara Tuhan Yesus dari situ. Dan juga kamu harus memberitakan Injil. Kamu harus memberitakan Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus, dan kelak
kita bisa bersama-sama memuji Tuhan Yesus di surga. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kalian? Maukah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia berkata, sudah selesai. Dan waktu dia mati, pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dia Allah yang hidup. Dan sekarang dia ada di surga. Ngapain ya? Tentu saja menyiapkan tempat bagi kamu yang percaya kepadanya. Maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus, tempatmu akan disediakannya di surga. Dan waktu dia datang kembali, dia akan membawa kita ke tempatnya, ke surga. Dan jangan lupa, kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jaga hubunganmu dengannya dengan berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, melakukan apa yang dia katakan, dan memberitakan Injil kepada orang lain. Jagalah hatimu supaya kamu jangan lagi berbuat dosa. Darah Kudus akan menolongmu. Oke adik-adik, sekian cerita Miss hari ini. Jangan lupa ya, di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan di ruang sekolah minggu ini. Sampai jumpa lagi ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam kasih Kristus.